Mayat kaisar ada di dunia, dan surga dilanda kekacauan. Kekuatan kekaisaran yang hancur menimbulkan gelombang badai yang mengerikan, yang meliputi miliaran mil galaksi. Tak terhitung banyaknya nyawa yang melayang akibat kekuasaan kekaisaran. Jutaan bintang tampak membusuk dengan mata telanjang, dan telah menjadi bintang mati, tanpa tanda-tanda kehidupan. Mayat seorang kaisar saja bisa menimbulkan gelombang yang begitu mengerikan. Seandainya kaisar itu masih hidup, betapa lebih dahsyatnya dia. Banyak sekali orang kuat yang memandang mayat kaisar dari jauh, gemetar ketakutan, seluruh tubuh mereka diliputi ketakutan. Ternyata tujuan sebenarnya dari penindasan jurang iblis adalah untuk menyegel mayat kaisar yang mengerikan ini. Baru pada saat inilah dunia menyadari kengerian Demon Abyss. Tidak, mayat kaisar melewati wilayah tanah suci tertinggi di negara kekaisaran, dan kekuatan yang disebarkannya meratakan seluruh tanah suci hingga rata dengan tanah, hanya menyisakan beberapa orang yang hidup. Para tetua klan kuno membakar darah dan nyawa mereka, wajah mereka diliputi ketakutan, takut kalau mereka lambat sedikit saja, mereka akan dibunuh oleh mayat kaisar dalam sekejap. Ah! Seorang prajurit tingkat atas yang berlari lebih lambat tiba-tiba tubuhnya meledak, dan sebelum jiwanya sempat meninggalkan tubuhnya, ia menjerit dan jatuh ke tanah. Cepat, jangan berhenti. Para tetua mendapati salah satu teman mereka telah meninggal secara tragis. Rasa takut di hati mereka meluap, dan mereka bergegas menuju tanah leluhur mereka seperti orang gila. Menembus kekosongan dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, mereka melihat daratan tua itu. Para tetua tampak telah menangkap secercah harapan untuk bertahan hidup dan berpegangan erat padanya, enggan melepaskannya. Karena kekuatan suci mayat kaisar baru saja terbangun, tidak ada waktu untuk menggunakan berbagai cara, dan kecepatan perjalanan agak lambat, jadi beberapa orang tua melarikan diri. Mereka mengejarnya sampai ke tanah asal, tetapi kemanapun mereka pergi, ada mayat dan pemandangan tragis yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh ke depan adalah tanah tua. Mayat sang kaisar tampak menumbuhkan sepasang mata, segelap jurang, dengan sedikit darah mengalir di dalamnya. Melihat ke tanah tua, mayat kaisar berhenti. Takut, mencium bau yang sangat berbahaya. Dia tidak berani masuk. Benar saja, mayat ini benar-benar sadar. Hidup kami terselamatkan. Leluhur suku kuno yang melarikan diri ke tanah leluhur dan selamat mendapati jenazah kaisar tidak mengejarnya dari dekat. Ia memberanikan diri menoleh ke belakang dan mendapati jenazah kaisar telah berhenti. Ia berseru ketakutan dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. 48 orang meninggal, dan hanya 20 yang masih hidup. Sebagian besar orang masih terluka. Belum lagi memanfaatkan kesempatan di masa sulit untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi, apakah mereka dapat mempertahankan vitalitas dan bertahan hidup beberapa hari lagi merupakan masalah besar. Batuk-batuk-batuk. Para tetua batuk-batuk, bahkan ada yang muntah darah hitam. Mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi dan tubuh mereka terasa dingin. Dia takut. Wanita tua dari klan kekaisaran Guian itu beruntung. Mengandalkan senjata kaisar leluhur, ia menangkis serangan mematikan itu, tetapi ia tetap ketakutan. Tanah tua adalah medan perang kuno, dan dipenuhi dengan hukum waktu Kaisar Tai Wei. Sekalipun Tai Wei telah wafat selama ribuan tahun, sisa kekuatannya masih dapat mengguncang dunia selamanya, dan bahkan tubuh kaisar pun tak berani bergerak. Para tetua dulunya membenci bumi tua karena menghalangi jalan mereka menuju kehidupan berikutnya, tetapi sekarang, mereka merasa beruntung berada di bawah perlindungan bumi tua, dan penghormatan mereka terhadap Tai Wei meningkat ke tingkat baru. Naskah kuno mengatakan bahwa Kaisar Tai Wei, setelah mengarungi sungai waktu, mampu membalikkan waktu 500.000 tahun tanpa tandingan. Saya yakin beliau pasti pernah bertempur melawan jejak waktu Kaisar Iblis King Yu saat itu, dan beliau pasti menang. Kemudian, sisa kekuatan Kaisar Tai Wei tetap luar biasa, menekan mayat kaisar, mencegahnya melangkah satu langkah pun. Dengan perlindungan tanah leluhur, para tetua klan kuno tidak melarikan diri untuk sementara waktu. Sebaliknya, mereka menelan pil, mulai menyembuhkan luka, dan berdiskusi. Kali ini, kematian begitu banyak rekan mereka membuat para tetua sangat sedih. Kelinci mati dan rubah berduka, seakan-akan mereka melihat akhir hidup mereka sendiri. Mayat kaisar berdiri di kehampaan di luar tanah lama, seolah berpikir, dan bergerak untuk waktu yang lama. Bagaimana kita bisa menghentikan hal ini? Kelompok lelaki tua yang berhasil bertahan hidup perlahan-lahan mulai tenang kembali, dan secercah ambisi tampak muncul kembali. Semakin luar biasa jasad sang kaisar, semakin tinggi pula kekayaannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka pasti akan menguasai dunia di masa depan, tak tertandingi. Jika kita bisa membawanya ke tanah lama, kita pasti punya cara untuk menaklukkannya. Kalau tidak, tidak ada kemungkinan lain. Membawanya ke tanah tua dan memicu kekuatan hukum waktu, seharusnya tidak sulit untuk menjebak mayat kaisar. Pada saat itu, saya akan kembali ke klan kuno dan memobilisasi kekuatan sumber untuk mengaktifkan senjata kekaisaran, sehingga dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata kekaisaran dan tidak begitu takut pada mayat kaisar. Sayangnya, jenazah sang kaisar tidak dapat dikubur di tanah tua tersebut, dan para tetua hanya dapat menatapnya sambil merasa ketakutan.
Munculnya mayat kaisar mempengaruhi ketertiban dan hukum langit dan bumi. Untuk sesaat, jejak-jejak masa lalu yang terkubur itu terungkap sepenuhnya. Di akhir dunia kuno, serpihan-serpihan adegan perang kuno masih tersisa. Bertahun-tahun yang lalu, banyak biksu datang ke sini dan melihat jejak samar dari gambar yang sulit dilihat. Ledakan, 9 langit berguncang, dan lautan guntur melonjak, menutupi puluhan juta bidang bintang. Akibat tidak teraturnya tatanan dunia, belenggu yang menyelubungi zaman dahulu pun putus dengan bunyi klik. Pemandangan kabur dari pertempuran kuno itu perlahan-lahan menjadi jelas. Di ruang angkasa yang aneh dan kacau di ujung dunia kuno, serpihan-serpihan puing melayang-layang, terkadang sosok manusia muncul, terkadang pola jembatan dewa muncul. Ada beberapa orang yang tinggal di sini, mempelajari jejak waktu dari zaman kuno. Orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi di luar, mereka hanya tahu bahwa langit dan bumi berguncang dan sangat tidak stabil. Tiba-tiba asap menghilang dan bayangan kabur itu pun hilang. Siapa itu? Para biksu yang tertarik pada sejarah kuno menyadari bahwa latar pertempuran kuno telah berubah. Mereka mendongak dengan tatapan mata yang rumit. 27 orang menaiki jembatan ilahi. Sepotong gambar memperlihatkan punggung sekelompok orang. Sekilas pandang menunjukkan jumlah orang. Bukankah pedang itu pedang leluhur sekte pedang Dongli? Kelihatannya seperti angsa liar yang layu. Jadi, orang keempat di sebelah kiri di baris kedua adalah Master Pedang Xianyao. Melalui beberapa rincian, Anda dapat mengidentifikasi asal-usul orang tertentu. Tuliskan dengan cepat. Semua orang gembira karena mereka tidak hanya dapat mengorganisir sejarah kuno, tetapi mereka juga dapat menjualnya dengan harga yang bagus. Orang yang berdiri di depan tampak anehnya familiar, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Karena ini adalah fragmen gambar punggung, sulit untuk mengidentifikasi orang-orang ini. Saya hanya merasa mereka entah kenapa terasa familiar, dan itu sungguh aneh. Lebih dari satu orang menganggapnya tampak familiar, seperti semua orang di sini. Itu tidak benar, pasti ada yang salah. Sayangnya, jejak-jejak perang kuno di akhir dunia kuno berkelebat di antara pecahan-pecahan layar tanpa keteraturan. Oleh karena itu, jika Anda ingin melihat barisan depan kelompok tersebut, Anda harus menunggu dan mencoba keberuntungan. Pada saat ini, di sudut dunia kuno, istana hitam kuno bernama Yaoyan. Di dalam aula, seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk bersila. Pemuda itu adalah Chen Qingyuan, yang memurnikan hasil masa lalu. Setelah bertahun-tahun terserap, aura Chen Qingyuan telah meningkat berkali-kali lipat. Kekuatannya begitu dahsyat hingga sulit diperkirakan. Beberapa hal perlu diselesaikan. Tiba-tiba, Chen Qingyuan membuka matanya, dan riak-riak muncul di sekitar tubuhnya. Ia mengenakan jubah hitam. Begitu ia membuka mata, cahayanya bagaikan bintang jatuh yang melesat di kegelapan, menerangi seluruh istana. Fitur wajah yang indah, terukir jejak perubahan kehidupan. Matanya yang dalam mengandung pandangan yang tegas dan menentukan, juga sentuhan keagungan yang memandang dunia dari atas. Rambut panjangnya berkibar sedikit, memperlihatkan temperamen bohemian dan tak terkendali, seanggun bidadari. Ia perlahan berdiri dan menghadap pintu istana. Punggungnya tegap dan auranya terkendali. Pada saat ini, Chen Qingyuan bukan lagi seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan, tetapi dengan bantuan kekuatan buah Dao, ia memiliki sepertiga dari kekuatan tempur periode puncaknya di kehidupan sebelumnya. Cukup untuk menyapu seluruh surga dan menguasai seluruh dunia. Saat dia berjalan menuju gerbang istana, senjata-senjata yang dikenalnya berkelebat di matanya, memunculkan gelombang kenangan, dan matanya menjadi gelap. Sepanjang sejarah, tidak peduli seberapa hebatnya seorang pahlawan, mereka pada akhirnya akan berubah menjadi segenggam debu. Dia berjalan perlahan ke pintu, mengerahkan sedikit tenaga, dan mendorongnya hingga terbuka. Kapan? Pintu terbuka, dan seketika banyak pasang mata menatapnya. Meskipun hal sebesar itu terjadi di luar, masih banyak orang yang tetap tinggal di sini, tidak mau kehilangan kesempatan itu. Beberapa tetua inti dari klan kuno abadi, serta praktisi dari seluruh tempat. Beberapa anak muda mengikuti orang yang lebih tua untuk mendapatkan pengalaman. Semua orang sedang membicarakan jenazah kaisar, percakapan mereka panas dan intens. Ketika mereka melihat pintu terbuka, mereka menyadarinya dan berhenti mengobrol, menoleh ke samping dengan terkejut dan gembira. Chen Qingyuan, dia keluar. Apakah dia mendapat kesempatan besar di istana kuno? Kita tahan dia sebentar dan tanyakan padanya dengan jelas. Beberapa hari yang lalu, semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Chen Qingyuan berjalan ke kuil kuno dan tidak terluka oleh hukum kuno. Mereka sangat terkejut. Suatu hari, Chen Qingyuan tiba-tiba keluar dari kuil kuno, dan semua orang ingin mencari tahu alasannya. Kekosongan di sekeliling mereka telah dipasangi jaring pengaman, tujuannya sederhana, untuk mencegah Chen Qingyuan memiliki kesempatan melarikan diri. Ini adalah masalah penciptaan tertinggi di istana kuno, bagaimana mungkin hal ini luput dari pandangan kita? Hukum kuno melayang di sekitar Chen Qingyuan, selembut air, membentang tanpa akhir. Sepasang mata yang tidak bersahabat menatap tajam ke arah Chen Qingyuan dengan niat jahat. Chen Qingyuan tidak keberatan ditatap oleh orang lain.
Dia berjalan perlahan ke depan, melewati penghalang hukum di istana Yaoyan, dan keluar. Bas! Dalam sekejap, beberapa pria tua melompat keluar dan berdiri di depan Chen Qingyuan. Mereka sangat cepat, dan jelas mereka sudah siap dan telah menunggu lama. Chen Qingyuan berhenti sejenak dan ingin melihat siapa yang begitu berani. Tetaplah di sini, temanku. Seorang lelaki tua berjubah biru compang camping, seorang kultivator biasa, telah meraih banyak kesempatan di masa mudanya dan mencapai puncak alam Mahayana. Ia sudah menjadi sosok setingkat leluhur di banyak tempat. Menatap lelaki tua berpakaian biru itu, Chen Qingyuan tetap diam. Tiba-tiba, Chen Qingyuan meliriknya, dan lelaki tua itu merasa takut yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah dia sedang diawasi oleh keberadaan yang tak terlukiskan, dan jiwanya gemetar. Namun, lelaki tua berbaju biru itu memikirkan kesempatan di istana kuno dan tidak terlalu memperdulikan kebingungan yang dirasakannya saat itu. Ia menyeringai, memperlihatkan gigi kuning gelapnya, senyum yang menjijikkan. Maaf, teman muda, ada apa di istana ini? Harta apa yang kau peroleh? Apa urusanmu? Chen Qingyuan berkata dengan dingin. Karena Chen Qingyuan menahan auranya, semua orang tidak menyadari perubahan tersebut dan mengira ia masih sama seperti sebelumnya. Meskipun memiliki bakat luar biasa, pada akhirnya ia hanyalah seorang kultivator yang sedang mengalami kesengsaraan dan tidak perlu dikhawatirkan. Pertemuan kita adalah takdir. Karena kita sangat cocok, bagaimana kalau kau beritahu aku cara memasuki kuil kuno itu? Atau mungkin kau bisa membiarkan aku memimpin jalan dan membiarkan kita masuk lagi. Orang tua berpakaian biru itu mengungkapkan niatnya, dan tatapan membunuh di matanya tidak dapat lagi disembunyikan. 5 atau 6 lelaki tua di sekelilingnya, meski diam, punya gagasan yang sama dengan lelaki tua berbaju biru itu. Lagi pula, tidak ada yang melindungi Chen Qingyuan di sini, jadi tidak perlu khawatir. Masa-masa sulit telah tiba, dan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi mengapa kita harus takut dengan Akademi Daoyi? Di sampingnya, Ye Jincheng, kepala suku muda dari klan kuno Roh Api, telah mengamati tempat ini dan merasa perlu melindungi mereka. Ia menoleh ke arah tetua jembatan ilahi di sampingnya dan berbisik, Chen Qingyuan adalah orang yang luar biasa. Saya mendoakannya agar dapat membantu dan menjalin hubungan yang baik. Ya, seorang leluhur dari klan Roh Api kuno yang tinggal di sini setuju dengan sudut pandang Ye Jincheng. Tepat saat orang-orang kuat dari klan Roh Api bersiap untuk membantu, situasi berubah secara mengejutkan. Chen Qingyuan perlahan mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut menunjuk ke arah lelaki tua berpakaian biru itu. Sinar cahaya tak kasat mata itu seakan-akan perlahan menembus alis mata lelaki tua berbaju biru itu, namun nyatanya, kecepatannya telah melampaui batas persepsi dunia. Engah! Orang tua berpakaian biru itu terjatuh ke belakang, dan lubang berdarah di antara kedua alisnya terlihat jelas. Seluruh organ dalamnya hancur dalam sekejap, jiwanya lenyap, dan ekspresi wajahnya membeku, tetap dalam kesombongan detik sebelumnya, dan dia meninggalkan dunia ini tanpa rasa sakit apapun. Ekspresi wajah yang angkuh dan tubuh yang membusuk memberikan kesan yang tak terlukiskan kepada semua yang hadir. Rasa dingin menjalar dari tumit hingga dahi, dan tubuh mereka seakan membeku dan tak bisa bergerak. Bagaimana, dia meninggal? Tidak ada yang melihat dengan jelas bagaimana lelaki tua berbaju biru itu meninggal. Mereka hanya menemukan bahwa Chen Qingyuan hanya mengetuk pelan, dan inilah hasilnya. Yang membuat semua orang merasa aneh adalah Chen Qingyuan tidak memiliki fluktuasi aura apapun, dan tidak ada kekuatan hukum di ujung jarinya. Ia tampak seperti orang biasa, tanpa tekanan atau tekanan apapun. Semakin biasa, semakin misterius. Mendeguk, melihat mayat lelaki tua berpakaian biru itu, orang-orang kuat yang menghalangi jalan merasa sangat gelisah, dan mata mereka berubah ketakutan ketika mereka melihat Chen Qingyuan. Leluhur klan Roh Api, yang awalnya berencana membantu, tercengang. Meskipun dia tidak merasakan adanya fluktuasi yang kuat pada hukum, leluhur klan Roh Api dapat yakin akan satu hal, sudah pasti Chen Qingyuan lah yang mengambil tindakan, dan bukan orang lain. Tapi bagaimana Chen Qingyuan melakukannya? Bukanlah hal yang keterlaluan lagi jika seorang kultivator yang sedang mengalami kesengsaraan dapat membunuh seorang sakti di puncak Mahayana dalam sekejap mata. Mungkinkah dia menemukan harta karun yang luar biasa di istana kuno? Ini adalah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskannya. Banyak yang berpikir demikian, dan keserakahan muncul di hati mereka. Namun, karena Chen Qingyuan telah membunuh orang dengan jentikan jarinya, para kultivator tidak berani bertindak gegabah. Tubuh mereka menegang dan mereka tidak berani mendekat. Apakah ini benar-benar karena ada harta karun yang tidak diketahui? Ye Jincheng dari klan Roh Api menatap sosok Chen Qingyuan dengan penuh kegilaan, memiliki ilusi bahwa dia sedang menatap gunung yang tidak dapat didaki. Jauh di lubuk hatiku, sebuah kata muncul, kembali ke alam. Ye Jincheng percaya pada intuisinya bahwa Chen Qingyuan kemungkinan besar tidak menggunakan harta karun itu, melainkan kemampuannya sendiri. Begitu tebakan ini keluar, meskipun sangat tidak masuk akal, Ye Jincheng cenderung pada jawaban ini. Wow, tak seorang pun berani menghalangi jalannya lagi.
Chen Qingyuan melangkah maju, melintasi langit berbintang sejauh ribuan mil, dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Terkadang, ada lebih banyak cara untuk membunuh selain melakukannya secara fisik. Kemana dia pergi? Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan menghilang. Semua orang panik sampai-sampai mereka tidak menyadari kepergiannya. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka, dan ketakutan perlahan muncul di mata mereka. Di Zhu, jauh di dalam dunia kuno. Beberapa pendeta menatap potongan-potongan adegan perang kuno, dan akhirnya menunggu segmen yang relatif lengkap. Orang ini, tidak mungkin. Dari rasa penasaran dan kegembiraan di awal, hingga ekspresi panik dan bertanya-tanya setelah melihat karakter dalam gambar, ekspresi wajah sangat kaya, bicara tidak jelas, dan saya sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Daftar. Dia ragu untuk berbicara, karena takut. Ini mengingatkanku pada reruntuhan kuno yang baru-baru ini muncul, yang berisi beberapa artikel kuno dan nama yang tercatat di dalamnya. Dimungkinkan untuk memiliki nama dan nama keluarga yang sama. Ya, bukan hanya namanya saja yang sama, tetapi penampilannya juga sama. Itu tidak benar. Kemungkinan terjadinya hal ini hampir nol. Kecuali, Chen Qingyuan di zaman kuno adalah orang yang sama dengan Chen Qingyuan saat ini. Begitu pikiran ini terlintas di benak, para pendeta yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan, wajah mereka memucat karena ketakutan, seluruh tubuh mereka gemetar, pikiran mereka menjadi kosong, dan ada suara dengungan di telinga mereka. Mulut mereka ternganga, lidah mereka gemetar, mata mereka yang merah seperti hendak meloncat keluar, setiap inci kulit di wajah mereka berkedut pelan, paha mereka gemetar, beberapa orang tidak dapat berdiri tegak, dan hawa dingin yang entah datang dari mana menyergap sekujur tubuh mereka. Memiliki nama dan nama keluarga yang sama dapat dikatakan suatu kebetulan. Kelihatannya sama, itu tidak mungkin kecelakaan. Ditambah lagi perilaku aneh Chen Qingyuan baru-baru ini, seperti memasuki istana kekaisaran dan masuk jauh ke dalam istana kuno, dan jika Anda menghubungkannya dengan keberadaan zaman kuno yang tak tertandingi, semuanya tampak begitu masuk akal. Akan tetapi, meskipun kebenaran ada di depan mata kita, masih banyak orang yang menolak mempercayainya. Karena terlalu absurd dan tidak dapat dipercaya. Metode apa yang digunakan oleh eksistensi tak tertandingi 300.000 tahun lalu untuk mengobarkan situasi di era ini? Jika orang kuat yang belum mencapai sisi lain memiliki kekuatan reinkarnasi, lalu kaisar yang pernah mendominasi suatu era, tidakkah dia meninggalkan sarana apapun? Semakin aku memikirkannya, semakin dingin pula perasaanku di punggung. Berapa banyak rahasia yang tersembunyi di dunia ini? Apakah ada kekuatan terlarang yang tidak diketahui dunia? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kelompok biksu yang sedang menjelajahi sejarah kuno itu berdiri linglung, tampak sangat bingung. Mungkin butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali ke dunia nyata. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan melangkah keluar dari dunia kuno. Berpakaian hitam, berjalan perlahan di udara. Dengan kedua tangannya tergantung bebas di sampingnya, sepasang pupil hitam menyapu dengan lembut, dan dia dapat melihat pemandangan gunung dan sungai yang membentang miliaran mil. Galaksi itu luas, dan kemanapun mata Anda memandang, Anda dapat melihat melalui urutan pergerakan puluhan juta bintang. Ada jejak perubahan di wajah tegasnya yang tak lazim di era ini. Ada jejak tahun-tahun panjang di matanya. Setiap gejolak matanya mengandung pengalaman yang tak diketahui dunia. Sekilas pandang ke langit berbintang seakan memperlihatkan pemandangan yang sama seperti 300.000 tahun yang lalu. Namun, meski pemandangan itu masih ada, banyak orang telah menjadi setitik debu di sungai waktu yang panjang, takkan pernah kembali. Setelah sesaat tak sadarkan diri, Chen Qingyuan melangkah pelan ke depan dengan kaki kirinya. Membentang miliaran mil di kehampaan, ribuan bintang melintas di sisiku, bagaikan sungai yang mengalir deras, bergerak semakin jauh. Tak lama kemudian, Chen Qingyuan muncul di tanah lama. Mayat kaisar masih ada di sini. Mata para pahlawan semuanya terfokus di sini. Orang tua dari klan kuno abadi, Jiang Xuanyi dan lainnya dari alam Kunlun, Raja Tianyong yang datang dari Laut Kekacauan, dan orang-orang kuat tersembunyi dari berbagai wilayah. Memandang dari jauh, hanya melihat sesosok mayat kaisar saja sudah membuat akalnya hilang dan ingin berlutut serta bersujud, siap menyerah. Kaisar Qingyu mencapai pencerahan melalui kultivasi ganda Buddha dan iblis. Ini adalah contoh unik dalam sejarah yang tak berujung. Jasadnya setelah kematiannya pastilah luar biasa. Orang itu adalah Chen Qingyuan. Kenapa dia ada di sini? Kapan dia muncul? Dikatakan bahwa Chen Qingyuan baru-baru ini melangkah ke istana kuno di dunia kuno. Dia tampak diselimuti kabut tak kasat mata, tak tertembus, misterius, dan tak dikenal. Semua orang menyadari keberadaan Chen Qingyuan, yang jaraknya kurang dari 1 juta mil dari jenazah kaisar. Mereka sangat terkejut dan berteriak terus-menerus, satu demi satu, bagaikan ombak. Di suatu tempat dalam kehampaan, Raja Tianyong memandang Chen Qingyuan yang tampak seperti hantu. Ia tidak tahu dari mana asalnya, dan ia tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Pupil matanya mengerut dan jantungnya berdebar kencang.
Mendengar kabar kembalinya jenazah kaisar ke dunia, Xiao Junchou tentu saja tak ingin melewatkannya, dan ia bersembunyi jauh, mengamati dari kejauhan. Ia mengamati situasi yang kacau itu dengan ngeri, tetapi kemudian Chen Qingyuan tiba-tiba muncul, membuatnya tertegun. Kenapa Qingyuan ada di sini? Bukankah dia ada di istana kuno? Yang membuat Xiao Junchou terkejut dan bingung adalah dia tidak menangkap jejak Chen Qingyuan sama sekali, seolah-olah dia muncul begitu saja. Selain itu, wajah Xiao Junchou tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran, dan dia segera mengirim pesan, mendesak Chen Qingyuan untuk segera pergi tanpa ragu-ragu. Dalam dunia yang kacau ini, satu-satunya cara bagi kita manusia untuk bertahan hidup adalah bersembunyi. Semua orang sepertinya telah mengabaikan sesuatu. Setelah jeda sejenak, mereka akhirnya bereaksi dan berteriak, mereka hanya berjarak sejuta mil, jadi mengapa dia tidak ditindas oleh kekuatan kaisar? Kekuatan kekaisaran yang tersisa pada mayat itu masih sangat kuat. Bahkan makhluk-makhluk teratas dari klan kuno abadi tidak dapat menahan tekanan kekuatan kekaisaran dan melarikan diri dengan panik untuk bertahan hidup. Dalam kesan dunia, Chen Qingyuan hanyalah seorang junior di masa kesusahan, yang paling berbakat dan diberkati dengan keberuntungan besar. Keheranan, kebingungan, keterkejutan, kebodohan, dan sebagainya. Banyak sekali orang yang memandang wilayah di luar tanah lama, dan hati mereka dipenuhi dengan gelombang rumit yang sulit dijelaskan. Jenazah kaisar juga ditemukan oleh Chen Qingyuan, yang tidak lagi menghadap ke tanah tua, melainkan perlahan berbalik. Dia sudah mati. Saat mayat kaisar berbalik dan memfokuskan matanya seperti lubang hitam ke arah Chen Qingyuan, banyak orang mempunyai ide ini. Sampai saat ini, orang-orang masih menganggap Chen Qingyuan adalah junior yang tidak bisa mencapai panggung puncak. Benar pula bahwa rekaman perang kuno di dunia kuno baru saja menghasilkan penemuan-penemuan substansial, dan belum disebarkan ke dunia luar secepat itu. Untuk menyaksikan penampakan asli jenazah kaisar, banyak sekali kultivator datang dari segala penjuru. Sekalipun nyawa mereka terancam, mereka tak bisa mundur. Saya selalu berpikir saya termasuk orang yang beruntung karena pisau itu tidak jatuh di kepala saya. Perilaku petualang seperti ini, datang jauh-jauh hanya untuk menonton, adalah hal yang lumrah. Jiutu terletak di wilayah bintang Weiji, salah satu dari 9 wilayah bintang paling makmur di negara kekaisaran. Dibandingkan dengan tempat lain, wilayah bintang Yuzhen dan wilayah bintang Weiji lebih dekat. Villa Langya berakar di suatu tempat di domain bintang Jade Arai. Villa ini membangkitkan kekuatan misterius leluhurnya, menyerap energi urat bumi, dan memproyeksikan pemandangan daratan kuno dengan segala cara. Ketika mereka melihat Chen Qingyuan tiba-tiba muncul, para petinggi villa tercengang. Tuan Chen, apa yang terjadi? Anda tidak perlu berlari terlalu dekat hanya untuk menyaksikan keseruannya. Jika dia menjadi sasaran mayat kaisar, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ini masalah besar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Para tetua di villa itu menjerit cemas, tidak sanggup melihat kematian mendadak Chen Qingyuan. Di aula itu, hanya ada satu orang yang memiliki ekspresi berbeda. Orang itu mengaku sebagai Pangeran Langya, Nangongge. Kedatangannya berarti awal dari era cemerlang telah dimulai. Nangongge menatap gambar yang diproyeksikan dan bergumam pada dirinya sendiri. Para tetua mendengarnya dengan jelas dan berbalik untuk memikirkannya selama beberapa detik, tidak begitu memahaminya, dengan keraguan di wajah mereka. Zi, apa maksudmu? Beberapa orang merasa gatal dan khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kamu akan segera mengetahuinya. Nangongge terlalu malas untuk menjelaskan. Kemunculan jenazah kaisar telah mengganggu tertibnya hukum langit dan bumi, dan jejak sejarah yang berdebu telah terungkap sepenuhnya. Tak ada lagi tabu di zaman kuno ini. Di sisi lain, menghadap ke bidang bintang dan dekat dengan sekte pedang. Tanah suci tertinggi memiliki warisan yang mengesankan. Selama Anda tidak takut menyia-nyiakan sumber daya peninggalan leluhur, menyaksikan keseruannya bukanlah masalah. Sebuah cermin kuno berbentuk bundar digantung di ruang kosong di atas aula Yi Chen, memproyeksikan gambar tanah lama. Di tengah aula, terdapat banyak pecahan senjata, seperti cermin kuno, liontin giok, batu kristal, lonceng dan tripod, del. Dengan menggunakan senjata suci bermutu tinggi atau bahkan tertinggi ini sebagai fondasi, sebuah formasi khusus dapat disusun untuk menampilkan gambaran suatu area tertentu. Namun, konsumsi energi metode ini cukup tinggi. Demi menyaksikan kemeriahannya, Sekte Pedang Dongli telah menghancurkan 7 atau 8 senjata suci berharga mereka. Hati semua orang berdarah dan mereka merasakan sakit yang luar biasa. Akan tetapi, bisa melihat jasad kaisar sepenuhnya sepadan dengan harganya. Peristiwa serupa terjadi di semua sekte besar. Tentu saja, jika jaraknya beberapa wilayah bintang, itu bukan masalah besar. Namun, jika jaraknya lebih dari 10 km, metode ini tidak dapat digunakan. Chen Qingyuan, apa dia gila? Berani sekali. Beberapa tetua yang tidak mengetahui rahasia sekte tersebut memanggilnya dengan namanya, berbicara dengan santai dan tanpa rasa hormat. Bang! Sesaat kemudian, pemimpin sekte itu menendang tetua itu dan memarahinya, beraninya kau bersikap tidak hormat kepada Tuan Chen.
Tuan Muda Chen, kata-katamu tidak sopan. Aku akan mendendamu 10 tahun hukuman finansial. Ya, tetua yang ditendang itu tampak tak bersalah, tetapi ia tak berani bertanya. Ia membungkuk dan memberi hormat, menerima hukuman itu dengan ikhlas. Kemudian, pemimpin sekte melangkah maju beberapa langkah, mendekati cermin, dan menatap Chen Qingyuan di cermin, sambil berpikir, penampakan leluhur pasti memiliki makna yang dalam. Tolong jangan lakukan itu. Pemimpin sekte berdoa dalam hati. Jauh di lubuk hatinya, ia telah memuja Chen Qingyuan sebagai leluhur sekte pedang dan sangat menghormatinya. Banyak kekuatan dan kultivator semuanya terkejut dengan kemunculan Chen Qingyuan, dan mereka berceloteh dan berbicara tanpa henti. Di luar negeri, jenazah kaisar, terbalut baju zirah lapuk dan hancur, mencium aroma yang familiar dari Chen Qingyuan. Cahaya di matanya berkedip cepat beberapa kali, mungkin karena ia mengenalinya. Lubang berdarah di dada kaisar ditinggalkan oleh pihak lain. Sudah cukup, saatnya mengakhirinya. Chen Qingyuan, berpakaian hitam, matanya bagaikan lautan bintang yang luas, mendongak dan berkata, waktumu sudah lama berlalu. Tak ada gunanya menderita seperti ini. Bunyinya bagaikan air pasang, bergelombang dan bergelora. Segera setelah itu, Chen Qingyuan tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, dan dengan pikiran, dia melepaskan belenggu itu. Tiba-tiba, kekuatan tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya, meliputi miliaran mil lautan berbintang, menyelubungi puluhan ribu bintang, menyebar ke area terluar tanah lama, dan lautan kacau mulai bergolak. Langit dan bumi berguncang, dan segala sesuatu mundur. Meskipun ia tidak terikat oleh hukum kaisar, ia masih memiliki kekuasaan untuk menguasai dunia. Ledakan, tatanan langit dan bumi terganggu. Guntur bergemuruh keras, berubah wujud menjadi ribuan naga guntur, berguling-guling di kedalaman lautan bintang dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Di daerah terlarang Tianyuan di ujung utara, beberapa tubuh kuno tampaknya telah merasakan situasi dan akan segera muncul. Untungnya, gadis berbaju merah ada di sana untuk mengambil alih dan dengan cepat menenangkan mereka. Di surga dan berbagai dunia, di banyak tempat yang menyembunyikan rahasia kuno, berbagai penglihatan dan pemandangan yang tak terkatakan telah muncul. Terutama jembatan suci kuno yang tidak diketahui, matahari merah yang tidak diketahui merobek ruang dan menggantung tinggi di atas jembatan, cahaya merah menyebar ke setiap sudut jembatan, seolah-olah ingin memusnahkan makhluk hidup apapun di jembatan. Di medan perang kuno di masa lalu, dunia kuno negara kekaisaran terguncang dan bintang kematian runtuh. Istana kuno, Istana Yaoyan, mulai bergetar dan meletus dengan cahaya hijau yang mengerikan, menembus hukum kehampaan. Entah kemana cahaya itu mengarah. Gelombang kekuatan penghancur menyebabkan kekacauan di dunia kuno, seakan-akan itu adalah kiamat. Saat ini rasanya seperti saya kembali ke masa perang kuno, masa yang penuh gejolak. Melangkahlah ke jembatan ilahi dan sentuhlah pantai yang lain. Berusahalah mencapai puncak dan mencari keabadian. Musik kuno itu masih bertahan, seolah-olah mengambang dari ujung sungai waktu yang panjang, bergema di banyak tempat di dunia dan bertahan lama. Keagungan sang raja sungguh luar biasa, dan semua pahlawan menundukkan kepala. Chen, satu demi satu, makhluk-makhluk kuat dan tak tertandingi itu gemetar, menatap sosok Chen Qingyuan di kejauhan, sangat ketakutan, dan bahkan tidak berani memanggil namanya. Jika kau berani mengungkapkan namanya saat ini, itu sama saja dengan menyebut nama raja di istana kekaisaran di bumi. Itu adalah penghinaan besar dan akan mengakibatkan kematian kepalamu. Itu dia. Catatan di reruntuhan kuno menunjukkan dia. Pada saat itu, banyak sekali orang yang memikirkan catatan-catatan kuno itu. Apa yang disebut nama dan nama keluarga yang sama hanyalah kebetulan dan omong kosong belaka. Orang yang sama, Chen Qingyuan adalah reinkarnasi dari iblis kuno yang kuat. Dan dia bukan makhluk kuno biasa yang kuat. Menurut berbagai catatan sejarah, dia adalah seorang pejuang tak tertandingi yang memulai perang kuno. Sekalipun orang ini adalah seorang kultivator reinkarnasi yang mengerikan, dia seharusnya tidak tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu. Semua orang bingung, takut, dan sangat curiga. Ini, Xiao Junchou, Raja Tianyong, lelaki tua dari klan kuno abadi dan yang lainnya semua memasang ekspresi terkejut dan kaget di wajah mereka, lidah mereka mati rasa dan mereka tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap. Pandangan dunia banyak orang runtuh. Mereka yang telah menyinggung Chen Qingyuan sangat menyesali perbuatannya, sedangkan orang-orang yang berkuasa semakin ketakutan dan roboh ke tanah, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Siapa yang mengira generasi muda akan memiliki latar belakang yang begitu mengerikan? Ketergantungannya yang sebenarnya bukanlah Qingzong, Akademi Daoyi, Buddhisme, tetapi dirinya sendiri. Tubuh reinkarnasi dari makhluk agung pasti telah melewati banyak kesulitan sebelum memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Ia pasti telah meninggalkan banyak metode yang berada di luar pengetahuan orang biasa di dunia ini. Mau bertarung lagi, Chen Qingyuan melihat secercah semangat juang di mata hitam mayat kaisar. Sayang sekali aku tidak bisa melawanmu, tuanku. Sejujurnya, Chen Qingyuan benar-benar ingin tahu seberapa kuat Kaisar Qingyu di puncak kekuasaannya.
Lagi pula, praktik kultivasi ganda antara Buddha dan iblis sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sangat disayangkan bahwa mayat kaisar ini hanya mempertahankan hukum sihir dan jatuh dari atas. Entah karena alasan apa, mayat kaisar tersebut telah mengembangkan sedikit sifat keilahian, dan mungkin mampu mengerahkan 1/10 atau 1/12 kekuatan tempur dari periode puncaknya. Ledakan. Tiba-tiba, mayat kaisar menghancurkan ruang luas di bawah kakinya dengan satu langkah, dan tiba di depan Chen Qingyuan dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Ia meninju dengan tangan kanannya yang terbungkus pola kaisar kuno yang belum selesai. Mayat kaisar tampak serius. Tinjunya secepat kilat, menghancurkan semua pola dao langit dan bumi. Kapan? Chen Qingyuan mengangkat tangannya perlahan dan menangkis tinju mayat kaisar dengan telapak tangannya. Ledakan dentuman. Dalam sekejap, galaksi mulai mengalir mundur, dan tatanan dalam radius puluhan juta mil runtuh. Badai dahsyat itu menyebar di padang gurun yang luas. Bayangan kuno tentang reinkarnasi, dunia bawah, dan bintang-bintang jatuh berkelap-kelip tanpa henti di ruang yang hancur, bagaikan batu besar yang jatuh ke danau, menciptakan gelombang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya meletus selebar miliaran kaki, dan kegelapan muncul dalam sekejap, menelan semua yang ada di sekitarnya. Dua kekuatan dahsyat bertabrakan, dan suara keruntuhannya mencapai ujung langit berbintang yang dingin. Boom, boom, boom. Akibat gejolak pertempuran yang luar biasa dahsyat, sisik-sisik di tubuh kaisar mulai bergetar, menimbulkan serangkaian suara berat. Diiringi kekuatan pola kaisar dan kekuatan tinjunya, momentumnya meningkat pesat. Chen Qingyuan berdiri di tanah, bangga seperti pohon pinus hijau, mulia dan anggun. Dia menangkis tinju itu dengan telapak tangannya tanpa mengubah ekspresinya. Keanggunan dan perilakunya yang luar biasa membuat orang sangat kagum dan berseru bahwa itu luar biasa, seolah-olah mereka telah melihat dewa sejati. Ledakan. Proyeksi yang diciptakan oleh kekuatan-kekuatan tertinggi dari berbagai wilayah bintang di negara kekaisaran hancur satu demi satu. Karena aturan pertempuran yang mengerikan, para prajurit suci yang memproyeksikan pemandangan bumi tua tidak dapat menahannya sama sekali, dan mereka pun runtuh dan hancur berkeping-keping, meninggalkan tumpukan puing di tanah, tanpa kemungkinan untuk diperbaiki. Aura yang dipancarkannya jelas bukan aura Kaisar Agung, melainkan aura jembatan ilahi 9 langkah. Di tanah lama, sekelompok lelaki tua dari klan kuno abadi mundur jauh, mengandalkan hukum khusus di sini sebagai alat pertahanan. Bagaimana tubuh seorang kaisar semu dapat mengguncang tubuh seorang kaisar agung? Tokoh-tokoh penting klan kuno itu tiba-tiba kebingungan. Meskipun dia sangat cerdas, dia tidak dapat menyeberangi jurang antara langit dan bumi dan menantang kaisar. Mayat kaisar, yang kini mampu bergerak, melepaskan kekuatan setidaknya 1/10 dari kekuatan puncaknya. Meski begitu, itu sudah cukup untuk menaklukkan semua makhluk di lambung kapal, tak terhentikan dan tak terkalahkan. Akan tetapi, kekuatan yang ditunjukkan Chen Qingyuan telah melampaui lingkup kaisar semu dan mencapai ranah tabu. Orang-orang dari klan kuno abadi tidak dapat menerimanya dan tidak percaya bahwa makhluk yang begitu mengerikan telah muncul dalam jutaan tahun. Bagi mereka, ini tidak masuk akal, bagaikan sosok yang tiada taraf dan elegan muncul dari daerah kumuh dunia fana, naik tahta, mengawasi dunia, dan membuat keputusan. Jika aku menerima pukulan ini dari mayat Kaisar Qingyu, aku pasti akan mati. Seorang leluhur klan kuno yang berada di jembatan ilahi 9 langkah, dengan ekspresi ngeri di seluruh wajahnya, berbicara dengan suara gemetar. Chen Qingyuan bukan saja tidak tertolak oleh mayat kaisar, dia juga mampu melarutkan kekuatan tinjunya. Dengan dorongan sedikit, mayat kaisar mundur ribuan mil. Setelah itu, Chen Qingyuan mengulurkan tangan dan meraih hukum ruang yang kacau, membawa kedamaian ke pusat medan perang dalam sekejap. Lalu, ketuk perlahan dengan jari telunjuk tangan kiri Anda. Memanggil. Kilatan cahaya putih melesat ke arah wajah kaisar dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Mayat kaisar melindungi dirinya sendiri dengan hukum pola kekaisarannya sendiri, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi jarak ribuan mil. Kekuatan jari itu mengenai bagian tengah alis sang kaisar, tetapi akhirnya ditelan oleh hukum pola sang kaisar, dan tidak ada tindak lanjutnya. Ini lebih merepotkan dari yang kukira. Chen Qingyuan awalnya berpikir bahwa bahkan jika mayat kaisar terbangun, itu tidak akan semenakutkan perang kuno. Saat ini, tampaknya setelah 300.000 tahun tertidur dan melahap sumber daya setelah memasuki tubuh, keilahian khusus di dalam mayat kaisar telah banyak pulih, dan kekuatan yang dimilikinya tidak boleh diremehkan. Hanya sedikit merepotkan. Chen Qingyuan berbisik, tidak menganggap serius mayat kaisar. Memurnikan buah dao bukan hanya untuk menekan mayat kaisar, hal terpenting adalah mencoba melihat apakah ada solusi untuk hukum kacau di zona terlarang Tianyuan, untuk memutus kekuatan penghakiman surga milik Yi, dan melakukan perjalanan ke jembatan ilahi. Meskipun mayat kaisar kuat, ia tidak dapat menghentikan Chen Qingyuan. Di masa lalu, satu orang dapat memenggal kepala 7 kaisar. Dia mampu mengendalikan kekuatan buah dao. Bahkan jika dia hanya memiliki sepertiga kekuatan puncaknya, dia tidak akan takut pada mayat kaisar yang jatuh ke bumi.
Di mana Yanku? Gumam Chen Qingyuan. Pedang Yanku, yang menyerap energi Jianshan di Sekte Pedang Dongli, merasakan panggilan itu dan mengeluarkan suara, dentang. Master Sekte Pedang dan sekelompok tetua menyadari keanehan pedang leluhur dan segera menghampirinya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Suara mendesing. Sebelum pemimpin sekte dan yang lainnya dapat tiba, pedang leluhur itu menembus ruang dengan sendirinya dan menghilang tanpa jejak. Pedang leluhur hilang. Cepat cari tahu kemana perginya. Karena kekuatan hukum pertempuran puncak terlalu kuat, senjata suci superior lain yang digunakan untuk memproyeksikan gambar itu hancur. Para petinggi sekte pedang merasa sangat sakit dan benar-benar tidak ingin menyia-nyiakannya. Kau hanya bisa menonton sebentar, lalu kehilangan senjata suci kelas atas. Sekaya apapun dirimu, kau tak mampu membelinya. Para petinggi sekte pedang berdiskusi dan meminta beberapa tetua untuk segera pergi ke sekitar tanah tua itu untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dalam belasan napas berikutnya, Chen Qingyuan dan Kaisar Mayat saling bertukar beberapa jurus, saling berhadapan secara langsung dengan tinju yang saling bersentuhan. Setiap kali pedang itu menyerang, ruang angkasa akan meledak, dan semua hukum tidak akan dapat bertahan dalam kekosongan ini untuk beberapa saat. Ada pula penampakan aneh kuno yang bermunculan, sungai waktu yang panjang mengalir deras, 95 sosok samar-samar muncul di belakang jenazah kaisar, dan cahaya bintang tertinggi tersebar di ujung lubang hitam, seperti sepasang mata, bersinar dari dunia tak dikenal, bercampur dengan kekuatan kacau. Pertempuran semacam ini telah melampaui batas saat ini. Kaisar Semu Shen Xiao Jiubu hanya bisa bersembunyi di tanah tua dan menonton dengan gemetar. Dalam arti tertentu, ini dapat dianggap sebagai perang besar antara kaisar. Medan bintang tempat tanah tua itu berada telah sepenuhnya menjadi medan perang. Hukum yang bergejolak dan galaksi yang hancur, semuanya menceritakan keganasan dan kengerian pertempuran ini. Dentang. Tiba-tiba, kilatan cahaya pedang muncul. Ia menembus ribuan lubang hitam yang rusak dan jatuh ke tangan Chen Qingyuan. Pedang itu diberi nama Yanku. Meskipun ada tanda-tanda retakan, ia masih tajam dan cukup kuat untuk membelah langit dan bumi serta membelah lautan bintang. Pedang penyelamat hidup Master Pedang Xianyao, senjata pelindung Sekte Pedang Dongli. Beberapa guru besar yang hadir mengenali pedang itu dan berteriak keras. Dengan senjata di tangannya, mata Chen Qingyuan berbinar, dan dia mengayunkan pedangnya dengan ringan, membelah medan perang menjadi dua dan menembus langit sejauh 30 juta mil. Ledakan. Cahaya pedang menebas tubuh kaisar, menghancurkan pola pelindung kekaisaran dan meninggalkan bekas pedang dangkal di tubuhnya. Suara mendesing. Chen Qingyuan berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu maju dengan pedangnya. Kemanapun ia lewat, energi pedang ada di mana-mana, bagai cahaya bintang yang meletus, memercik ke segala arah, menyelimuti lebih dari separuh medan perang. Setiap sentuhan niat pedang mengandung niat membunuh, alam tertinggi, puncak dunia. Berdengung, ia mengayunkan pedangnya beberapa kali secara berturut-turut, diiringi suara pedang yang menyerupai suara genderang perang, bergema di angkasa berbintang dan menggetarkan dunia. Dalam sekejap mata, 3 bekas tebasan pedang tertinggal di tubuh kaisar. Salah satunya sangat dalam, memotong sebagian baju zirahnya dan mematahkan beberapa tulang. Kekuatan dahsyat menghancurkan langit berbintang. Pedang Yanku di tangan Chen Qingyuan mengeluarkan suara siulan panjang, dan baju zirah yang dikenakan mayat kaisar berdentang. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran langsung, menghancurkan wilayah puluhan juta mil dan mengubahnya menjadi tanah yang hancur. Mundur sedikit lagi, cepat. Di dalam tanah tua, sisa-sisa pertempuran menyebar, membuat para tetua klan kuno gemetar ketakutan dan buru-buru mundur. Jika mereka tidak mundur tepat waktu, mereka akan terluka oleh kekuatan yang tersisa, atau bahkan kehilangan nyawa. Para pendeta yang bersembunyi jauh tidak dapat melihat situasi pertempuran secara jelas. Itu adalah pertempuran puncak saat itu, dan orang-orang biasa bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyaksikannya. Pedang di tangannya tampaknya adalah pedang leluhur Sekte Pedang Dongli. Apa hubungannya dengan Sekte Pedang Dongli? Hanya Yang Mulia Shen Xiao yang hampir tidak dapat melihat beberapa pemandangan yang samar, itu saja. Keberadaan ini telah bersembunyi terlalu dalam, dan wujud aslinya baru terungkap hari ini. Sejumlah kecil orang kuat masih dapat melihat sebagian dari pertempuran, tetapi mata mereka akan sakit setelah menonton sebentar, dan mereka harus mengedarkan kekuatan spiritual mereka untuk beristirahat, jika tidak, mereka akan mudah menjadi buta. Di alam kuasi kaisar, ia bertarung melawan sisa-sisa Kaisar Agung Qingyu tanpa pernah kalah. Pemandangan ini belum pernah terlihat sebelumnya, dan merupakan contoh yang unik di dunia. Para pemimpin klan kuno abadi telah menelusuri buku-buku sejarah kuno yang berusia setidaknya jutaan tahun, dan belum pernah melihat plot seperti itu. Saking absurdnya, mereka tercengang dan mulai mempertanyakan hidup mereka. Medan perang membentang hingga ke kedalaman langit berbintang. Setiap benturan kekuatan ekstrim akan memicu ledakan hukum yang dahsyat. Kekuatan yang tersisa cukup kuat untuk melenyapkan banyak nyawa di angkasa. Bahkan keberadaan Gaibo di 9 langkah jembatan ilahi tidak berani menyentuhnya, bersembunyi di kejauhan, gemetar ketakutan. Saya penasaran, siapa yang meletakkan jenazah kaisar di jembatan ilahi?
Mengapa jenazah kalian tidak membusuk setelah bertahun-tahun? Chen Qingyuan telah mendambakan jawaban atas pertanyaan ini sejak awal. Namun, saat itu, ia berdiri dengan gagah berani di jembatan ilahi, menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ia tidak punya waktu untuk merenungkan semua pertanyaan ini dan hanya bisa bertarung sampai mati. Meskipun mayat kaisar memiliki jejak keilahian, ia tidak mengerti pertanyaan Chen Qingyuan. Matanya berkilat tajam, mengandung niat membunuh yang dingin, dan ia hanya ingin menghabisi dan melahap orang di depannya. Ledakan, pertarungan makin sengit, dan metode yang digunakan kaisar mayat tak lagi terbatas pada tubuh fisik, ia juga secara naluriah menjalankan hukum pola kaisar. Pukulan lain lagi, dan kekuatannya akan mengguncang langit. Teknik kekaisaran yang hebat dapat mengguncang hukum alam. Kekuatan tinju yang melonjak langsung menelan ruang di depan dan menyelimuti Chen Qingyuan. Chen Qingyuan menggunakan pikirannya untuk menciptakan ribuan pedang untuk melindungi dirinya. Formasi pedang itu seperti bola, membawa kekuatan tinju kaisar untuk Chen Qingyuan. Gemuruh, gemuruh. Cahaya tinju melesat ke ujung langit berbintang, menyapu kegelapan dan dingin, lalu menghancurkan area itu berkeping-keping, bagaikan pecahan kaca, terbagi menjadi ruang-ruang independen yang tak terhitung jumlahnya. Hukum-hukumnya sangat kacau, dan sama sekali tidak teratur. Dekret, Chen Qingyuan tidak ingin terus-menerus mengganggu Xia Yu. Saat bertarung dengan mayat kaisar, ia diam-diam menangkap hukum khusus di tubuhnya, berharap dapat menggunakannya sebagai panduan untuk menemukan beberapa kebenaran dari zaman kuno. Misalnya, alasan sebenarnya mengapa jembatan Shinbashi runtuh selama perang Kokusai lama. Mengapa ada 7 mayat kaisar yang menghalangi bagian kedua jembatan ilahi. Wujud asli setiap mayat kaisar adalah eksistensi yang luar biasa, yang sama sekali tak tertandingi oleh kaisar-kaisar zaman biasa. Siapakah eksistensi tak dikenal yang mampu menghadapi Kaisar Taiwei secara langsung? Dunia ini menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Dentang, pedang itu bernyanyi bagai sebuah lagu. Tatapan Chen Qingyuan terfokus, dan cahaya tajam menyambar pedang itu, membuatnya sedikit lebih serius. Ilmu pedang yang ia perlihatkan tidak mendekati teknik kekaisaran besar, tetapi teknik kuasi kaisar yang disempurnakan oleh seorang teman lama. Ming Yu Gan tingkat atas merupakan teknik pedang pelindung dari sekte pedang Dongli. Bagian kedua dari teknik pedang ini telah hilang selama ratusan ribu tahun. Baru belakangan ini, setelah kemunculan Chen Qingyuan, sekte pedang menyempurnakannya, yang semakin memperkuat fondasinya. Zeng, pedang Yanku seakan kembali ke puncak kekuatannya, ketajamannya begitu kuat hingga berani berhadapan langsung dengan mayat sang kaisar tanpa ada rasa takut badan pedangnya akan patah. Dalam pertarungan prinsip-prinsip utama, kedua belah pihak terkadang sangat dekat, tidak lebih dari 1 kaki terpisah, dan terkadang sangat jauh, jutaan mil terpisah. Satu pikiran saja, langit berbintang pun hancur. Dalam sekejap mata, serang lawan. Ilmu pedangnya luar biasa, terkadang bagaikan guntur, terkadang bagaikan air yang mengalir. Setiap tebasan pedangnya menghancurkan penghalang pelindung yang mengelilingi jenazah kaisar, meninggalkan bekas di tubuhnya yang sulit dihapus. Setelah ribuan putaran, lubang berdarah di dada kaisar mulai retak sedikit. Jelas saja, karena pertarungan yang berkepanjangan, Chen Qingyuan berada di atas angin, yang menyebabkan luka-luka sang kaisar makin parah. 300.000 tahun yang lalu, dalam perang kuno, jenazah kaisar tertembak di dada oleh Chen Qingyuan dan jatuh di jembatan ilahi. Keilahiannya rusak dan ia tertidur di sudut laut kekacauan, membentuk jurang iblis. Kali ini ketika ia terbangun, mayat sang kaisar ingin perlahan-lahan melahap sumber daya dan kekuatan spiritual antara langit dan bumi, dan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan tubuhnya ke kondisi terbaiknya. Namun, para tetua dari klan abadi kuno ini menggagalkan niat awal sang kaisar. Mereka menyeret tubuh mereka, yang belum pulih, ke dunia dan mengobarkan badai. Mayat yang memiliki kemampuan bergerak sendiri, dan mungkin bahkan mengembangkan kesadaran khusus, pasti mencurigakan. Chen Qingyuan menemukan kesempatan yang tepat dan memotong sehelai rambut dari mayat kaisar dengan satu pedang. Memanggil, ia menghindar, memegang pedang Yanku secara horizontal di depannya, menangkis pukulan ganas mayat kaisar. Saat mereka berpapasan, Chen Qingyuan mengulurkan tangan kirinya, menggenggam erat sehelai rambut itu, dan menyimpannya dalam wadah khusus, dengan hati-hati mengawetkannya. Helaian rambut hitam ini mengandung jejak pola kekaisaran yang rusak, yang mungkin berguna di masa depan dan menjadi kesempatan untuk mengungkap rahasia kuno. Gerakannya sangat ringan dan lincah sehingga ia dapat memperpendek jarak hingga 1 inci. Menghunus pedang Yanku, momentumnya menjadi semakin kuat. Chen Qingyuan tidak dapat melacak sumber kekuatan suci yang telah dipupuk oleh mayat kaisar, jadi ia harus menyerah. Dengan kemampuan yang ia peroleh dari menyerap buah dao, ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia harus menekan mayat kaisar sesegera mungkin dan menyelesaikan apa yang perlu dilakukan. Mengaum, mayat kaisar tampak mengeluarkan raungan rendah bak binatang buas yang kacau, dan kerajaan Buddha Laut Darah tiba-tiba muncul di belakangnya. Setiap inci kulitnya berkilauan dengan cahaya obsidian, dan setiap tulang mulai berderit. Baju zirah di tubuhnya tampak telah mengalami transformasi, dan gelombang cahaya yang berkilauan memancarkan cahaya dingin.
Kerajaan Buddha berwarna darah itu tampak aneh dan membentang luas tak terhitung kilometer di angkasa berbintang. Ribuan kuil Buddha kuno berdiri di sana, tersusun rapi dalam pola khusus. Kuil Buddha yang terletak di tengah-tengahnya tampak hikmat dan bermartabat, dengan pola-pola Buddha di seluruh langit, seolah-olah Buddha yang sebenarnya telah datang dari alam abadi dan Buddha-Buddha, memancarkan cahaya Buddha untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Saat berikutnya, ribuan kuil Buddha ditelan lautan darah, memancarkan aura aneh dan tak berujung, penuh kejahatan. Om Mani Padme Hum, suara Buddha bertahan dan bergema di seluruh surga. Jika Anda memejamkan mata, Anda pasti akan berpikir bahwa itu adalah Buddha kuno yang telah datang secara langsung, dan setiap suara Buddha penuh kasih sayang dan membantu. Saat membuka mata dan melihatnya, saya merasakan keanehan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Kuil Buddha itu melayang di atas lautan darah. Sesosok Buddha kuno yang ilusif merangkak keluar dari lautan darah yang bergelora. Meskipun wajahnya tersenyum, ada niat jahat yang tak terlukiskan di matanya. Rasa takut muncul tiba-tiba, dan jiwa bergetar gelisah. Mayat sang kaisar menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran, kemungkinan besar karena ia teringat beberapa metode sebelumnya dan secara naluriah menggunakannya. Apa itu? Para pahlawan yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mendapati pemandangan kerajaan Buddha yang berdarah, dan merasa ngeri. Mereka berkeringat dingin dan menggigil terus-menerus. Medan perang telah berubah menjadi alam baka, dengan alunan musik Buddha yang mengalun dan para setan tertawa terbahak-bahak. Kedua kekuatan hukum yang berlawanan secara aneh mencapai keseimbangan tertentu dan saling melengkapi. Ini, ekspresi wajah Chen Qingyuan sedikit berubah, jelas dia tidak menyangka mayat kaisar mengalami perubahan seperti itu. Beberapa saat yang lalu, jenazah kaisar hanya bisa mengerahkan kekuatan fisiknya. Ditambah dengan luka-luka yang dideritanya dalam perang kuno, ia hanya bisa mengerahkan 1/10 atau 1/12 dari kekuatan puncaknya. Dengan kekuatan buah dao yang disempurnakan oleh Chen Qingyuan, seharusnya tidak sulit untuk menekannya dengan mudah, tetapi seharusnya merupakan hal yang pasti untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, keilahian di dalam mayat kaisar menjadi semakin kuat tanpa bisa dijelaskan. Situasi ini bagaikan benih di dunia fana yang tumbuh menjadi pohon besar dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan? Pasti ada kekuatan tak dikenal yang diam-diam ikut campur. Chen Qingyuan tanpa sadar melirik ke arah jembatan dewa, pupil matanya berkilat cahaya aneh, jantungnya berdetak beberapa kali, dan dia berkata dengan tegas. Tanpa campur tangan eksternal, kekuatan hukum yang keluar dari mayat kaisar tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Situasi saat ini setara dengan perang kuno 300.000 tahun yang lalu. Mayat kaisar yang berdiri di jembatan dewa kemungkinan besar mengendalikan lebih dari setengah kekuatan tempur Yuzun. Sosok yang kekuatannya lebih dari setengah kekuatan Kaisar Agung Gai, dan kecepatannya yang mengerikan, sudah cukup untuk menekan sebagian besar kaisar yang baru saja melangkah ke sisi lain. Ledakan. Kecepatan kaisar mayat beberapa kali lebih cepat, dan pukulannya begitu keras sehingga Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung menerima pukulan itu. Berdebar. Kekuatan pedang yang terkondensasi hancur berkeping-keping seperti pohon lapuk. Dalam sekejap, tubuh Chen Qingyuan terlempar mundur, menuju ujung langit berbintang yang dingin dan gelap, dadanya runtuh, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia terluka karena suatu momen ketika dia lengah, tetapi dia segera menenangkan diri dan fokus mengatasinya. Tidak heran Chen Qingyuan ceroboh. Dia memang berada di atas angin, tetapi siapa sangka mayat kaisar tiba-tiba berubah. Aneh sekali, siapakah yang melarang orang-orang yang datang setelahnya untuk mencapai seberang? Saat ia terkena pukulan, Chen Qingyuan teringat kembali pada tahap akhir perang kuno. Ia sudah melangkah satu kaki ke sisi lain, tetapi ditekan oleh kekuatan tak dikenal dan akhirnya gagal. Keberadaan misterius yang berperang melawan Kaisar Taiwei di zaman kuno, pukulan terakhir yang menghancurkan Chen Qingyuan hingga mati di zaman kuno, dan 7 mayat kaisar di jembatan ilahi kemungkinan besar berasal dari orang yang sama atau kekuatan yang sama. Campur tangan dalam urusan dunia menyebabkan mayat kaisar meledak dengan kekuatan yang seharusnya tidak dimilikinya. Hanya ada satu tujuan, membunuh Chen Qingyuan. Chen Qingyuan tidak diberi kesempatan lagi. Bahkan variabel sekecil apapun tidak dapat diabaikan. Barangkali memang ada makhluk tak dikenal, yang berada di ujung jembatan ilahi, yang mengawasi perubahan dunia. Mungkin karena suatu alasan khusus, ia hanya dapat ikut campur secara diam-diam dan tidak dapat menghadapinya secara langsung. Dentang, dentang, dentang. Pedang Yanku mulai bergetar. Ia pasti merasakan tekanan mengerikan dari mayat kaisar dan tak sanggup lagi menahannya. Bagaimanapun, pedang Yanku bukanlah senjata tercanggih pada masa itu, bahkan sedikit lebih rendah. Terlebih lagi, pedang itu rusak parah, sehingga jarang memancarkan sedikit cahaya pedang. Jika kau terus bertarung dengan pedang Yanku di tanganmu, pedang itu pasti akan patah. Tiba-tiba, Chen Qingyuan punya pikiran dan mengirim pedang Yanku keluar dari medan perang, perlahan melayang kembali ke sekte pedang Dongli. Lalu, dia membuat gerakan ajaib. Panggil senjata kehidupan, tombak dewa tak tertandingi yang telah menemani Chen Qingyuan dalam pertempurannya.
Tombak perak itu menerima induksi kuat dan datang dari Fu Cheng di Laut Kekacauan. Tombak itu melesat menembus lapisan-lapisan kehampaan, melintasi medan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan melesat dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, berharap tiba dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selama periode ini, jenazah kaisar tentu saja tidak berdiri diam di sana. Pukulannya cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan ribuan bintang dan mengganggu tatanan medan bintang utama. Ledakan. Setiap pukulan mengandung kekuatan kompleks pola kaisar. Perpaduan Buddha dan iblis membentuk pola misterius dan tak biasa. Ribuan lubang hitam mengelilingi mayat kaisar dan menghalangi Chen Qingyuan. Dor. Chen Qingyuan tidak punya tempat untuk bersembunyi dan harus menahan kekuatan dahsyat mayat kaisar, pukulan dan telapak tangannya. Tertawa, tinju beradu, dan Chen Qingyuan langsung tersungkur. Darah mengucur deras seperti awan kemerahan, menodai jubahnya, dan memercik ke rambut serta pipinya. Setelah melawan beberapa kali, tangan kirinya patah dan telapak tangannya berlumuran kabut darah. Sebagai upaya terakhir, Chen Qingyuan harus menangkis dengan tangan kanannya dan terus mundur, yang mana sangat berbahaya. Dia menggertakkan giginya dan bertahan sejenak, lalu menggunakan sihir tertinggi untuk membentuk kembali lengan kirinya dan terus bertarung tanpa rasa takut. Ledakan. Gelombang gemuruh dahsyat merobek kegelapan, mengusir dinginnya alam semesta. Hanya kekuatan penghancur dan kekacauan yang terjalin di seluruh angkasa, menceritakan kengerian perang. Bertempur sampai sejauh ini sudah melampaui batas zaman ini. Kecuali mereka yang berada di atau di atas anak tangga ketujuh jembatan ilahi, tak seorang pun berhak untuk mengawasi. Siapapun yang berani mengawasi dengan paksa akan dimusnahkan, jiwa dan raganya hancur, meninggalkan mereka tanpa tempat pemakaman. Terlebih lagi, bahkan seorang kaisar semu di 9 langkah jembatan ilahi hanya bisa memandangnya dari kejauhan beberapa kali, mengamati pemandangan yang kabur, lalu segera mengalihkan pandangan, jika tidak, dia akan mendapat balasan. Hanya melalui akibat pertempuran tersebut seseorang dapat memahami secara kasar seberapa besar bahaya dan intensitas pertempuran ini. Desir. Setelah bertarung beberapa saat, kilatan cahaya perak muncul, seperti meteor di seluruh alam semesta, meninggalkan jejak kaki yang panjang. Chen Qingyuan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis mayat kaisar, lalu menggunakan tenaga tersebut untuk mundur, menjaga jarak. Kemudian, ia mengulurkan tangan kanannya ke arah ruang yang retak di sampingnya. Kapan? Tombak perak itu kembali ke tempatnya dan dipegang erat di tangan kanan Chen Qingyuan. Hanya dengan menggunakan senjata kelahiranmu, kamu dapat memiliki kesempatan memenangkan pertempuran ini. Chen Qingyuan mengabaikan luka berdarah itu dan menatap tajam ke arah jenazah kaisar. Tombak perak di tangannya berdengung, mengungkapkan kerinduannya kepada kaisar selama bertahun-tahun dan harapannya untuk masa depan. Ia tidak takut bertarung. Mungkinkah sepertiga kekuatannya benar-benar mampu melawan mayat kaisar, yang keilahiannya telah melonjak? Mungkinkah ia bahkan mampu menekannya? Chen Qingyuan tidak yakin dan tidak pernah menduga perubahan seperti itu akan terjadi. Menghadapi situasi ini, satu-satunya pilihan adalah berjuang sampai saat terakhir, mengerahkan segenap kemampuan dan tidak meninggalkan satu pun hal yang luput dari perhatian. Awalnya, aku tidak berniat memanggil tombak perak, melainkan hanya menggunakan pedang Yanku untuk menekan mayat kaisar. Aku akan menunggu sampai aku bisa pergi ke jembatan ilahi dan menyelidiki situasinya sebelum membawa tombak perak itu. Meskipun rencananya bagus, situasinya tidak terjadi sesuai rencana. Ayo, bertarung. Tatapan mata Chen Qingyuan tajam dan semangatnya tak tergoyahkan. Raungan panjang seperti auman naga di langit mengguncang dunia. Jenazah kaisar membawa seluruh kerajaan Buddha Laut Darah di punggungnya. Satu pikiran dapat mengubahnya menjadi Buddha, dan pikiran lain dapat mengubahnya menjadi iblis. Metode yang digunakan ada yang baik dan ada pula yang jahat dan sulit dipahami. Berdengung, mayat kaisar ditekan dengan satu telapak tangan, dan simbol, Wan, hitam muncul di telapak tangan, berputar perlahan. Telapak tangan Buddha, Wan, menekan Chen Qingyuan, menyebabkan tubuhnya jatuh dan terjerat oleh hukum gelap dan dingin yang rusak. Seolah-olah ia terlempar ke neraka 9 neter, dan jutaan kekuatan aneh dan kacau mencabik-cabik dagingnya. Kulitnya robek dan dagingnya berdarah. Pakaiannya robek dan rambutnya berterbangan. Di bawah tekanan yang sangat besar, wajah Chen Qingyuan sedikit ganas, tangannya mencengkeram tombak perak dengan erat, gerakannya seperti merangkul bulan, dan cahaya tombak itu seperti meteor. Tiup, tiup, tiup. Dalam sekejap, tombak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, menembus telapak tangan Sang Buddha di atas kepalanya. Banyak lubang muncul di telapak tangan Sang Buddha, dan dengan sapuan tangan Chen Qingyuan, kekuatan telapak tangan Sang Buddha hancur total. Sebelum Chen Qingyuan dapat lolos dari penindasan, mayat kaisar meletus dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kaisar-kaisar di banyak era. Ledakan. Daerah ini tampaknya telah menjadi tanah yang hancur, seolah-olah telah diasingkan oleh langit dan bumi dan membentuk garis keturunannya sendiri. Suara keras dan ledakan itu tak pernah berhenti. Orang-orang duniawi tak dapat menyaksikan pertempuran ini, tetapi hanya dapat merasakan kengeriannya melalui sisa kekuatan yang datang dari ujung langit berbintang.
Wajah mereka memucat dan tubuh mereka gemetar. Engah. Chen Qingyuan menusuk dengan ganas, menembus penghalang yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk dada kaisar. Tiba-tiba, mayat kaisar tidak lagi merasakan sakit. Bukan saja tidak ditekan, tetapi memanfaatkan kesempatan ini untuk meninju, mendarat dengan kuat di tubuh Chen Qingyuan. Ledakan. Saat tinju itu mendarat, kekuatan yang tak terkatakan menyebar dengan cepat dari dada ke seluruh bagian tubuh Chen Qingyuan, merobek setiap inci kulit, mengguncang organ dalamnya, dan matanya dipenuhi bertonton darah merah, dan darah mengalir keluar dari puluhan luka. Desir. Chen Qingyuan terbang mundur dan menghancurkan banyak bintang mati yang melayang di kedalaman langit berbintang. Bintang-bintang yang meledak itu bagaikan asap di dunia fana. Di balik penampilannya yang berwarna-warni, tersimpan niat membunuh yang tak berujung. Setelah beberapa tarikan napas, Chen Qingyuan menenangkan tubuhnya, mengabaikan luka-lukanya sendiri, dan mengerahkan kekuatan buah dao, tidak lagi menahan diri, bertekad untuk menekan mayat kaisar. Kupikir menaklukkan mayat kaisar yang berkeliaran itu tidak akan sulit. Aku akan menghemat energi untuk pergi ke jembatan ilahi, mengungkap beberapa misteri, lalu mematahkan penghakiman surgawi untuk Yi. Pada saat ini, Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain bertindak sesuai rencana. Jika Anda tidak mempertaruhkan segalanya dan berjuang, Anda akan kehilangan nyawa. Jika jasad kaisar gagal ditundukkan, akibatnya tidak akan terbayangkan. Zeng, dengan suara berdentang, tombak perak itu menerobos penindasan kekuatan kekaisaran, dan dengan ujung tombaknya, semua hal pun musnah. Dalam sekejap, telapak tangan yang didorong mayat kaisar ke arahnya berubah menjadi ketiadaan, dan telapak tangan itu tertusuk oleh kekuatan ujung senjata. Tidak ada setetes darah pun di mayat kaisar, dan tidak ada rasa sakit. Luka tusuk di dada dan telapak tangan tak mampu menghentikan serangan mayat kaisar. Kecepatannya tetap sama dan serangannya ganas. Kerajaan Buddha yang aneh menyelimuti kedalaman langit berbintang. Chen Qingyuan tak punya cara untuk bersembunyi. Ia berada di atas lautan darah, menghadapi kuil-kuil Buddha yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan aura aneh dan dingin. Ia mengenakan kemeja hitam berlumuran darah dan jelas robek, memegang tombak perak berkilat dingin, dan matanya berbinar-binar dan merah. Kekuatan yang dipancarkannya menyaingi kekuatan seorang kaisar. Ia bagaikan dewa kematian, tak kenal takut. Menggunakan hukum iblis untuk mengendalikan kekuatan magis agama Buddha, cara yang aneh ini sulit ditemukan kekurangannya. Chen Qingyuan dan jenazah kaisar sama-sama berada di lautan darah, saling menatap dari jauh, semangat juang mereka membara bagai api yang berkobar. Mencicit, mencicit, mencicit. Di lautan darah, tampak seolah-olah ribuan Buddha tertekan di dalamnya, berusaha mati-matian mengulurkan tangan untuk melihat pemandangan di atas laut. Keadaan seperti ini jelas menunjukkan keseimbangan antara Sang Buddha dan setan telah rusak, pikiran Sang Buddha tenggelam dan pikiran setan menguasai. Dengan bunyi dentang, baju zirah pada mayat Sang Kaisar bersinar terang, halus bagaikan sisik, tanpa cacat apapun. Kekuatan mayat Kaisar tampaknya sedikit lebih kuat. Melirik lautan darah, samar-samar ia melihat tangan-tangan Buddha yang tak terhitung jumlahnya mendekati permukaan. Jantung Chen Qingyuan berdebar kencang, dan ia merasa gelisah. Kalau pikiran Sang Buddha mampu mematahkan belenggu aturan sihir, itu sama saja dengan jenazah Sang Kaisar yang mencapai titik keseimbangan antara kultivasi ganda Sang Buddha dan sihir, artinya sangat mungkin ia akan meledak dengan kekuatan tempur puncak dari tubuh aslinya semasa hidupnya. Jika Chen Qingyuan menyempurnakan buah dao dan mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya di kehidupan pertamanya, ia mungkin memiliki peluang untuk bertarung. Namun, dengan kekuatan tempur puncaknya saat ini yang hanya sepertiga lawan sepertiga, ia hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan kekuatan tempur puncak mayat Kaisar Qingyu. Kecuali jika jenazah Kaisar Qingyu dibawa ke Tianyuan, atau Tanah Lama. Akan tetapi, mayat Kaisar adalah mayat dewa, dan mengetahui bahayanya, dia tidak akan gegabah masuk. Kemenangan cepat. Dia tahu bahwa keberadaan Sang Buddha masih terlibat dalam perubahan situasi dunia dan bertekad untuk tidak membiarkan Chen Qingyuan mendaki jembatan ilahi lagi. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin besar keinginan Chen Qingyuan untuk menerobos setiap rintangan di depan dan mengungkap rahasia terlarang yang abadi. Ledakan. Mayat Kaisar menyerang, tinjunya secepat kilat. Chen Qingyuan membalas dengan pistol dan melawan balik. Kedua belah pihak terluka, tetapi selama keilahian mayat Kaisar tetap ada, efektivitas tempurnya tidak akan melemah. Berdengung. Setelah bertarung beberapa ronde lagi, Chen Qingyuan mendapati bahwa hukum aneh kerajaan Buddha Laut Darah telah menjadi lebih kokoh, dan dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melonggarkan cengkeramannya pada tombak perak dan mengangkat seluruh tombak dengan kekuatan spiritualnya. Ujung pistol diarahkan ke mayat Kaisar, dan ekor pistol ditekan erat ke telapak tangan Chen Qingyuan. Cahaya hijau redup muncul, lalu semuanya terserap ke dalam tombak perak. Dentang, membakar kekuatan buah dao dalam tubuh, mengendalikan tombak dengan pikiran. Chen Qingyuan belum menemukan kekurangan apapun sejauh ini, dan waktu sangatlah berharga, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan jurus mematikannya. Mayat Sang Kaisar menjadi lebih berani seiring berjalannya pertempuran, dan sumber keilahiannya samar-samar menunjuk ke jembatan ilahi.
Tepatnya, sisi lain di ujung jembatan suci. Membunuh. Chen Qingyuan berteriak pelan, tatapannya terfokus pada satu titik, penuh niat membunuh. Suara mendesing. Dia mengalirkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam tombak perak itu, lalu menusukkannya dengan kuat menggunakan tangan kirinya, menjadikannya bagaikan meteor perak, menembus alam semesta dan mengunci tubuh sang kaisar. Pada saat ini, mayat kaisar ditekan dengan telapak tangan, dan lautan darah di belakangnya mulai mendidih, memicu gelombang besar, menutupi wilayah tak berujung di kedalaman langit berbintang, dan menenggelamkan ribuan bintang. Jika kedua kekuatan itu berbenturan, langit akan berguncang dan semua benda akan musnah. Banyak hal di dunia ini yang berjalan dengan teratur, tetapi pada saat ini, semuanya kacau, langit gelap dan bumi suram, seolah-olah jatuh ke dunia bawah. Selama perang kuno, Chen Qingyuan menggunakan jurus mematikan ini untuk mengendalikan tombaknya melawan musuh dan menusuk dada mayat Kaisar Qingyu, menyebabkan lukanya tetap tak kunjung sembuh hingga hari ini. Saat ini, metodenya masih sama. Meskipun gerakannya sama, prinsip dasarnya telah berubah. Chen Qingyuan mengerahkan kekuatan laut kekacauan dalam tubuhnya. Karena kultivasinya di kehidupan ini masih dangkal, menggunakan kekuatan di luar buah dao secara paksa niscaya akan menimbulkan konsekuensi yang tak terduga bagi dirinya. Orang yang sudah melewati musibah pasti pondasinya akan rusak. Mulai sekarang, Chen Qingyuan akan mengurusnya sementara. Hal terpenting saat ini adalah mengubur jenazah kaisar, dan tidak boleh ada kecelakaan yang terjadi. Ledakan. Tombak perak itu menembus objek di depan, termasuk telapak raksasa mayat kaisar, dan menunjuk ke kepalanya. Dalam sekejap, semua bintang dalam radius miliaran mil hancur, hukum jalan agung tenggelam dalam sekejap, dan hukum pola kekaisaran dari mayat kaisar hancur berkeping-keping, dan dibuang bersama kehampaan. Engah. Segera setelah itu, tombak perak menembus lapisan pertahanan mayat kaisar dan menusuk kepalanya. Dengan suara, bang, kepala mayat kaisar hancur, dan bagian di atas lehernya tertutup kabut darah. Kapan? Mayat kaisar mengangkat tangan kanannya dan langsung meraih tombak perak yang tertancap di kepalanya. Dentang, dentang, dentang. Tombak perak itu tertahan sementara dan mulai bergetar hebat, menimbulkan suara berdengung yang sangat meresahkan. Meskipun kepalanya hancur, kekuatan mayat kaisar tidak berkurang. Melihat pemandangan ini, mata Chen Qingyuan akhirnya menunjukkan sedikit kepanikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Qingyuan menatap mayat tanpa kepala itu, pupil matanya mengecil dan emosinya berfluktuasi drastis. Jika jejak keilahian itu tidak terletak di landasan spiritual di antara kedua alis, lalu di manakah ia? Setelah ragu sejenak, Chen Qingyuan langsung menduga itu adalah Qian. Dalam keadaan normal, kelahiran keilahian dimulai dalam roh. Namun, Chen Qingyuan menyerang alis mayat kaisar tanpa masalah. Namun, kondisi jenazah kaisar sangat istimewa. Altar spiritualnya kosong, kepalanya pecah, tetapi sisa-sisanya masih utuh. Ledakan. Tepat ketika Chen Qingyuan tertegun, mayat kaisar mengepalkan kekuatannya dan meninggalkan jejak telapak tangan yang dalam pada tombak perak. Tombak perak itu meraung, seolah meratap. Situasinya mendesak, dan Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk memikirkan keberadaan sang dewa. Ia bertarung dengan tangan kosong, tanpa rasa takut. Di mana ujung lautan penderitaan yang tak berujung ini? Aku berasal dari ketiadaan, dan pada akhirnya akan kembali ke ketiadaan. Segala sesuatu di dunia ini akan lenyap. Gumam Chen Qingyuan. Lapisan cahaya muncul dari tubuhnya, dan sosok yang berjalan sendirian di bawah bulan muncul di kedalaman matanya. Kata-kata yang diucapkan bukan berasal dari hati Chen Qingyuan, tetapi ditinggalkan oleh makhluk kuno. Selama penderitaan kehidupan pertamanya, Chen Qingyuan memasuki banyak reruntuhan kuno dan beberapa daerah terlarang kuno. Ambillah risiko dan Anda akan mendapatkan keberuntungan. Jari Suyi. Chen Qingyuan mengembangkan teknik kekaisaran pamungkas seorang kaisar di zaman kuno berdasarkan fragmen-fragmen yang tersimpan dalam ingatannya. Teknik ini memang bukan sebuah penguasaan, tetapi ia telah memasuki ranah dasar. Teknik kekaisaran bernama Suyi penuh dengan makna yang mendalam. Su berarti ketiadaan, dan juga merupakan nama keluarganya. Yi melambangkan tanaman hijau yang tumbuh dari tanah, penuh vitalitas. Teknik kaisar kuno Sang Su dapat menenangkan dunia dengan jentikan jarinya. Engah. Cahaya jari itu tidak terlihat, menembus semua hukum dengan satu titik, menembus lengan mayat Kaisar Qingyu, menyebabkan tekanannya turun tajam. Kemudian, tombak perak itu terlepas dari kendali mayat kaisar, membelah langit berbintang, dan kembali ke sisi Chen Qingyuan. Memaksa dirinya untuk mencapai 9 langkah jembatan ilahi dan terinfeksi oleh kekuatan dasar tertinggi Laut Samsara, ia melepaskan kekuatan magis kaisar kuno, yang semakin memperparah luka Chen Qingyuan. Ia mungkin akan mencapai batasnya. Jika tubuh melampaui kapasitasnya, kematian sudah dekat. Aku lahir dalam agama Buddha, dan kemudian memasuki jalan para iblis. Baik Buddha maupun iblis, keduanya memegang kendali atas alam semesta. Aku memahami urusan duniawi, membersihkan kekotoran, dan mengendalikan tanah suci. Tiba-tiba, kepala mayat kaisar berubah bentuk, matanya menjadi cerah, dan dia mulai berbicara.
Tiba-tiba, ekspresi ngeri muncul di wajah Chen Qingyuan. Di masa lalu, selama pertempuran di Jembatan Ilahi, dia terlibat dalam pertempuran berdarah dengan 7 mayat kaisar, tetapi dia tidak pernah mendengar sepatah kata pun dari para kaisar kuno yang telah meninggal. Mendengar hal ini pada saat ini, saya teramat terkejut. Ada perasaan yang jelas bahwa kekuatan ilahi dalam mayat kaisar telah meningkat sedikit, dan bahkan kesadaran baru pun lahir. Aku telah berkelana ke banyak tempat, tapi mengapa aku tak dapat menemukan sosok masa mudaku? Kata-kata sang kaisar seakan melayang turun dari ujung sungai waktu yang panjang, serak bagai pasir, penuh perubahan tak berujung. Ibunda Kaisar Qingyu adalah seorang wanita yang berwatak keras. Setelah hamil, ia ingin membunuhnya. Mungkin karena mengandung spesies yang berbeda, atau mungkin karena takdir tak sanggup menahannya, ibunya gagal dan terpaksa merelakannya. Namun, keesokan harinya, dia melemparkannya ke pintu sebuah kuil, pergi dengan kejam, dan tidak pernah kembali. Para biksu di kuil itu, dengan rasa belas kasih, melihat bayi itu dalam buaian dan membawa bayi itu pulang untuk merawatnya. Ia terlahir luar biasa, namun ia berhasil menyelamatkan hidupnya dengan meminum sup nasi dan tumbuh dengan lambat. Dia membaca kitab suci saat masih muda, tetapi kemudian melanggar aturan dengan minum dan dihukum berat. Setelah itu, dia bertemu seorang wanita, jatuh cinta padanya, dan jatuh cinta padanya. Tak lama kemudian, ia melanggar kaul kesuciannya dan tidak lagi diterima di bait suci, jadi ia tidak punya pilihan selain kembali ke kehidupan sekuler. Aku berfantasi tentang memulai sebuah keluarga dengan gadis itu dan menjalani kehidupan yang tenang dan hangat. Sayangnya, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Setelah meninggalkan kuil, ia memberitahu gadis itu tentang rencananya, tetapi ditolak. Gadis itu berkata bahwa ia kehilangan keperawanannya secara tidak sengaja malam itu karena latihannya, pikirannya tidak stabil. Meskipun ia memiliki perasaan terhadapnya, ia tidak berniat menjadi pasangannya. Ya, saat itu ia hanyalah seorang biksu kecil yang diusir dari wihara. Ia tidak memiliki kekuatan, kultivasinya rendah dan lemah, dan ia bukanlah tandingan yang baik. Setelah mengatakan itu, gadis itu pergi. Kemudian, dengan kesedihan yang tak terlukis, ia melanjutkan perjalanannya untuk mencari tahu tentang pengalaman hidupnya sendiri. Sendirian dan tak berdaya, ia ingin menemukan sesuatu yang dapat menghangatkan hatinya. Setelah sekian lama, ia akhirnya menemukan keberadaan ibunya. Ibunya adalah seorang geisha yang diperkosa oleh seorang pria berkuasa, hamil, dan ditinggalkan olehnya. Sekarang, ibu saya punya keluarga sendiri. Meskipun hidupnya agak sulit, suaminya jujur dan baik hati, jadi ia punya teman. Hari itu, dia berdiri di tepi tebing dan berkali-kali ingin mengambil langkah maju untuk mengakhiri kehidupan tragis itu. Saat ia ragu-ragu, seorang biksu sakti menemukannya dan menanamkan benih iblis dalam dirinya. Sejak saat itu, ia mengalami perubahan besar. Ketika ia berdiri di tempat yang tinggi, ia ingin melihat gadis yang ia temui di masa mudanya, tetapi ia mendapati gadis itu telah meninggal. Ia pun patah hati. Dia pergi ke banyak tempat dan bertemu banyak orang yang mirip dengan gadis itu, tetapi dia tidak pernah bisa menyentuh dirinya yang lebih muda. Tanpa disadari, ia mencapai puncak dan menjadi kaisar tak tertandingi yang disegani dan ditakuti dunia. Tetapi dia menjadi semakin kesepian, tidak ada seorang pun yang menemaninya. Pada tahun-tahun terakhirnya, keseimbangan kekuatan hukum rusak. Seorang pria datang dan bertanya, bolehkah aku minta rambut panjang? Kaisar Qingyu tak mampu menilai kekuatan orang lain. Ia duduk di puncak gunung yang sepi dan berkata dengan dingin, hei, ini sangat sulit, kenapa kau meminta umur panjang? Lelaki itu berkata, apakah kau ingin pencapaian hidupmu hanya menjadi setitik tinta di buku sejarah abadi? Kaisar Qingyu menjawab, urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Pria itu berkata, itu bukan urusanmu. Kaisar Qingyu mengayunkan tinjunya, mencabik-cabik makhluk tak terhitung jumlahnya dan mengguncang alam semesta, meskipun aku tua, aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pria itu melambaikan lengan bajunya untuk menangkisnya, tetap tak bergerak. Merupakan suatu kehormatan bagimu untuk kuberikan kepadamu. Jika aku berhasil, kamu dapat hidup selamanya di dunia ini dan menikmati tahun-tahun kejayaan yang tak berujung. Bising. Setelah itu, kedua belah pihak mulai bertarung. Pertempuran berakhir tidak lama setelah dimulai, dan hasilnya jelas Kaisar Qingyu dikalahkan. Sekilas pandang ke tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tampak seperti mimpi besar. Hidup atau mati, kepala yang terbentuk dari mayat Kaisar Qingyu tidak lagi memiliki mata yang tak bernyawa, tetapi sedikit kebingungan muncul di kedalaman matanya. Setelah beberapa saat, dia mendapat jawabannya. Tubuh yang layu, hampa, tak bernyawa. Hanya tersisa secercah keilahian, membawa serta sesal masa lalu, yang pada akhirnya akan tertiup angin, tak lagi ada. Perlu disebutkan bahwa setelah jutaan tahun, kesadaran Kaisar Qingyu masih dapat dihidupkan kembali untuk sesaat, yang cukup membuktikan betapa mengerikannya keberadaan di ujung sisi lain. Menggunakan tubuh Kaisar yang tak tertandingi, ia mempelajari seni keabadian. Selama pertempuran kuno sejuta tahun lalu, makhluk dari pihak lain menyukai Kaisar Taiwei dan ingin menggunakannya sebagai jalan untuk mengasah keabadiannya.
Siapakah yang menyangka, di usia senjanya, Kaisar Taiwei masih memiliki kekuatan tempur yang tak terbayangkan, mampu menahan tekanan dari pihak lawan dan memukul mundurnya. Sayangnya, ia juga kehilangan separuh gerakan karena umurnya yang terbatas, dan tubuhnya terjatuh di bawah jembatan yang rusak, karena kesulitan untuk bertahan. Adapun makhluk-makhluk di seberang sana, mereka terluka dan mundur bersembunyi, tidak berani kembali ke dunia manusia. Adanya keterlibatan rahasia ini mungkin membayar harga yang mahal, memaksa kekuatan suci dalam tubuh Kaisar Qingyu tumbuh lebih kuat, dan akhirnya terbangun dengan jejak kesadaran dari kehidupan sebelumnya. Tujuan membayar harga setinggi itu adalah untuk membunuh Chen Qingyuan dan mencegahnya memanjat jembatan ilahi lagi. Dia ingin menghilangkan semua faktor yang membuat gelisah. Apakah ini tubuh boneka? Kesadaran Kaisar Qingyu setengah terjaga dan setengah tertidur, dan entah kenapa ia merasakan niat membunuh yang kuat terhadap pria berbaju hitam di hadapannya. Sumbernya pasti dari pihak lain. Jika aku berada di puncak kekuatanku, apakah kau berani bergabung dalam pertempuran? Mengetahui tubuhnya sedang dihina, Kaisar Qingyu meraung pelan, dan keagungannya begitu luar biasa hingga menutupi langit berbintang dan bahkan menyeberangi jembatan dewa untuk menghantam daratan di sisi lain. Kaisar Qingyu, yang mengolah Buddha sekaligus iblis, tidak akan mudah dikalahkan jika ia tidak kehilangan keseimbangan akhir-akhir ini dan ki serta darahnya tidak terkuras. Di puncak kekuatannya, bahkan jika ia dikalahkan oleh makhluk itu, ia masih bisa menggigit sepotong dagingnya. Enggan dan marah. Perlahan-lahan, sedikit ketidakberdayaan dan kesedihan muncul dalam kata-katanya. Merupakan suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda. Chen Qingyuan tertegun cukup lama, menyembunyikan kengerian di matanya, lalu berubah menjadi kagum dan membungkuk. Saya terkejut karena saya tidak menyangka Kaisar Qingyu bisa sadar kembali dan mendengar serta melihat apa yang dilihatnya. Setelah tenang, bersikaplah hormat. Kamu, sampai di seberang, aneh sekali. Kaisar Qingyu untuk sementara menekan niat membunuh yang muncul dari tubuhnya, dan menatap Chen Qingyuan dengan saksama beberapa kali. Ingatan yang melahirkan keilahiannya muncul. Mengetahui bahwa tubuhnya telah lama bertarung dengan Chen Qingyuan, ia berseru dengan suara serak. Dalam benak Kaisar Qingyu, siapapun yang belum mencapai sisi lain adalah manusia biasa. Bagi manusia biasa, menantang raja bagaikan semut yang bergulat dengan gajah, dan mereka bahkan bisa bersaing secara setara. Faktanya, ini bahkan bukan kondisi terkuat dari tubuh fana Chen Qingyuan. Temanku, siapa namamu? Panggilan, sahabat, Kaisar Qingyu tidak diragukan lagi mengakui status tertinggi Chen Qingyuan. Chen Qingyuan. Saat kata-kata itu terucap, nama itu terukir di kekosongan di depannya, lalu lenyap dalam sekejap. Berdiri di sisi lain, kita bisa merasakan keagungan seorang raja. Pemandangan ini jarang terlihat selama berabad-abad. Setidaknya dalam pikiran Kaisar Qingyu, tidak pernah ada contoh seperti itu. Chen Qingyuan adalah variabel yang tidak diketahui dan menakutkan. Dia mampu membuat Kaisar Taiwei yang menyesal bertaruh, dan mampu membuat keberadaan di sisi lain membayar harga yang sangat mahal untuk memusnahkannya. Barangkali, dia adalah seorang penjahat ulung yang lahir demi takdir, ditakdirkan untuk mencapai sesuatu. Apakah bisa berhasil atau tidak, tidak seorang pun tahu. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, namanya akan dikenang sepanjang masa, meninggalkan jejak yang jelas dalam buku sejarah. Keanggunan dan keanggunan Kaisar membuat generasi muda mengaguminya. Chen Qingyuan berbicara dengan tulus. Sebagai seorang pria yang memahami sejarah kuno, dia tahu betapa sulitnya jalan yang ditempuh Kaisar Qingyu, dan bahwa itu adalah sebuah keajaiban yang tidak mungkin tercapai. Tubuh yang busuk, wujud boneka. Bertemu teman-temanku dengan sisa-sisa orang yang kalah sungguh memalukan. Kaisar Qingyu menertawakan dirinya sendiri, merasa benar-benar malu dan terhina. Itu bukan salahmu, jadi tidak perlu merasa malu. Chen Qingyuan menjadi semakin penasaran dengan sisi lainnya. Dalam kehidupan ini, saya harus berjalan sampai ke ujung jembatan ilahi, menyeberang ke sisi yang lain, dan melihat segala sesuatu dengan jelas. Saya tidak pernah menyangka setelah meninggal, saya bisa bertemu dan berdiskusi tentang Dao dengan orang seperti Anda. Surga sungguh baik hati kepada saya. Kaisar Qingyu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, semegah dan berani seperti sungai yang deras. Keberuntunganmu adalah juga keberuntunganku. Menghadapi mayat Kaisar yang masih sadar, Chen Qingyuan sebenarnya tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Kekuatan naluriah mayat Kaisar membuatnya sulit mengerahkan banyak hal, dan tidak memiliki pengalaman bertempur dan sebagainya. Situasinya benar-benar berbeda bagi Kaisar Qingyu, yang telah sadar kembali. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama periode ini, ia adalah seorang Kaisar yang hidup. Tanpa memasuki dunia lain, ia dapat menjelajahi dunia negara dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Kekalahan tidaklah menakutkan. Hal yang menakutkan adalah tidak berani menghadapinya. Rekan Taois Chen, apakah kamu berani bertarung? Kaisar Qingyu awalnya ingin mengobrol lebih lama dengan Chen Qingyuan, membahas perubahan masa lalu dan dunia romantis. Namun, ada sesuatu yang istimewa yang tertanam dalam dirinya, memaksanya untuk membunuh Chen Qingyuan, dan ia tak mampu menahannya. Saat mengucapkan hal ini, terlihat jelas niat membunuh yang tak terselubung di mata Kaisar Qingyu.
Mengapa tidak? Jika Chen Qingyuan takut, dia tidak akan berani melangkah ke jembatan ilahi, apalagi bertarung dengan mayat para kaisar. Saya berani melakukannya saat itu, dan saya masih berani melakukannya hingga kini. Pada awalnya, Chen Qingyuan menyesalkan bahwa dia tidak dapat melawan tubuh asli Kaisar Qingyu, dan hanya berhadapan dengan mayat kaisar, yang merupakan hal yang sangat disayangkan. Sekarang saya sudah punya kesempatan, kenapa saya harus mundur? Saya merasa sangat terhormat dan menantikannya. Saya mengagumi keberanianmu. Ada niat membunuh yang kuat di mata Kaisar Qingyu, tetapi juga sedikit rasa hormat, yang sangat kontradiktif. Setelah mengatakan ini, Kaisar Qingyu mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan ringan. Dengan satu tangan menutupi langit, lautan darah melonjak. Jauh di dalam langit berbintang yang dingin dan hancur, aura kuno dan primitif merasuki udara. Hukum kuno alam semesta melonjak bersama lautan darah, menekan Chen Qingyuan. Kerajaan Buddha berdiri di atas lautan darah, dan Kaisar Qingyu berdiri di puncak kerajaan Buddha. Sosoknya tak tertandingi, memandang dunia dan dunia dari atas. Ledakan. Menghadapi kekuatan tertinggi Kaisar Qingyu, Chen Qingyuan berdiri tanpa ekspresi, tombak di tangan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ia memegang tombak pada sudut tertentu, lalu mengayunkannya dengan ganas, membuka dan menutupnya dengan keras, membelah lautan darah menjadi dua dan menciptakan retakan panjang di telapak tangan Kaisar Qingyu yang menekan. Ah! Dengan raungan panjang, Chen Qingyuan telah mengerahkan seluruh tenaganya. Rambut panjangnya berkibar, dan pakaian di bagian atas tubuhnya robek tak bersisa, memperlihatkan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan darah menetes. Inilah kaisar yang sesungguhnya. Dengan satu pikirannya, ia menguasai negeri China dan mengendalikan semua hukum. Setiap gerakan tangan dan kakimu mengguncang langit. Ia menggertakkan gigi dan bertahan, terus-menerus menyerap kekuatan buah Dao. Akhirnya, ia mematahkan serangan telapak tangan Kaisar Qingyu, lalu membunuhnya dengan tombak, menyerang tanpa mundur. Sungguh luar biasa dia mampu melawan Kaisar Geibo sejauh ini hanya dengan sepertiga kekuatan tempur Kaisar Geibo pada puncaknya. Saat kekuatan buah Dao habis, efektivitas tempurnya pun semakin menurun. Ditambah lagi, luka fisiknya makin parah, dan dia merasa tercekik oleh kekuatan kekaisaran yang bertiup di wajahnya. Saya pikir setelah mayat kaisar jatuh ke dunia fana, kekuatan tempurnya hanya akan 1/10 atau 1/12 dari kekuatan aslinya, dan Chen Qingyuan masih bisa mengendalikan situasi. Sekarang, Buddha dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah lautan darah perlahan-lahan telah muncul ke permukaan, yang berarti Buddha dan iblis telah kembali seimbang dan kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Selain itu, kesadaran Kaisar Qingyu sempat pulih, dan kekuatan tempurnya pasti lebih dari setengah periode puncaknya, atau bahkan lebih. Sekalipun Chen Qingyuan berada dalam kondisi terbaiknya, akan sulit baginya untuk menang, apalagi dalam situasi seperti itu. Tidak ada peluang untuk memenangkan pertempuran. Hanya dalam beberapa lusin gerakan, Chen Qingyuan tertahan. Kakinya tertahan oleh kekuatan lautan darah, membuatnya sulit bergerak. Dengan tekanan kerajaan Buddha di kepalanya, tubuhnya terasa sangat berat. Apakah kamu akan kalah? Chen Qingyuan mengerahkan segenap kekuatannya dan mengaktifkan Chaos Sea Foundation yang belum berkembang sepenuhnya.